Oke, untuk selanjutnya saya mau menjelaskan persamaan diferensial tak homogen. Persamaan diferensial sebelumnya, Farah. Nah, ini persamaan diferensial dengan M, X, Y, dan N, X, Y, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu persamaan diferensial itu M, X, Y, dx plus N, X, Y, dy sama dengan 0. Kemudian, persamaan ini merupakan persamaan linier, tetapi tidak homogen. Pandangan bentuk persamaan diferensial, yaitu AX plus BY plus C, dx plus px plus iy plus r dy sama dengan 0. Jadi di sini ada dua persamaan linier ya, yaitu mx, y dan nx, y. Kemudian di mana a, b, c, p, q, r itu merupakan suatu konstanta. Sehingga ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R itu sama dengan alfa. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu karena A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R itu sama dengan alfa, maka menggunakan transformasi PQ PX plus QY plus R sama dengan U. Yang berarti bahwa AX plus BY plus U sama dengan alfa U. Kemudian bentuk persamaan tereduksi ini itu menjadi persamaan dengan variabel terpisah dan kemudian selesaikanlah. Untuk penjelasan ini itu lebih jelasnya nanti di contoh soalnya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu jika A per P sama dengan B per Q itu tidak sama dengan C per R. Yang pertama tadi itu sama dengan semua, tetapi yang kemungkinan kedua itu tidak sama dengan C per R. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaiannya sendiri, yaitu gunakan PX plus IY sama dengan U, dan dari sini berarti DY sama dengan DU min P dx per Q. Nah, ini di sini untuk mendapatkan bentuk DY sama dengan dan DX sama dengan, kita turunkan terlebih dahulu, yaitu fungsi PX plus QY sama dengan U. Jika diturunkan, itu menjadi P dx plus QY, Q dy sama dengan DU. Kemudian untuk P dx itu dirubah ke ruas kanan dari positif menjadi negatif, menjadi Q dy sama dengan DU min P dx. Kemudian Q-nya tersebut dibagi terhadap DU min P du. DU min P dx. Sehingga menjadi dy sama dengan DU min P dx per Q. Kemudian untuk mengetahui dx-nya, seperti yang pertama, kita ganti ke ruas kanan, Q dy-nya dari positif menjadi negatif, P dx sama dengan DU min Q dy. Kemudian dx sama dengan DU min Q dy per P. Nah, didapat dua persamaan tersebut ya. Kemudian, misal A per P sama dengan B per Q sama dengan beta, maka AX Y sama dengan beta. Kemudian, itu menjadi persamaan variabel terpisah, sehingga kita masukkan persamaannya tadi yaitu AX plus BY plus C dx plus PX plus QY plus R kurang tutup dy sama dengan 0. Kita ganti AX plus BY-nya tadi permisalan yaitu beta U. Kemudian C-nya masih tetap yaitu beta U plus C dx plus PX plus QY kita ganti dengan U. R-nya masih tetap sama yaitu U plus R. Kemudian kita ganti juga dy menjadi DU min P dx per Q sama dengan 0. Atau karena tadi yang dirubah itu dy, maka yang ini kita rubah dx-nya menjadi DU min Q dy per P. Sehingga menjadi beta U plus C DU min Q dy per P plus U plus R dy. dy-nya masih tetap sama dengan 0. Kemudian selesaikan persamaan variabel terpisah ini. Karena ini sudah menjadi variabel terpisah ya. Kemudian gantilah
Untuk menghilangkan U, kita substitusikan U-nya tadi itu sama dengan PX plus QY untuk mendapatkan solusi umum. A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu gunakan transformasi AX plus BY plus C itu sama dengan U. Nah, bisa itu kan jadinya ADX plus BDY sama dengan DU. Yang kedua yaitu ada PX plus QY plus R sama dengan V. Berarti jadinya PDX plus QDY sama dengan DV. Dari dua persamaan di atas diperoleh bahwa berarti DX-nya yaitu kita pindah ruas ya. Jadi QDU min BDF per AK min BP. Dan DY-nya yaitu ADU min P kali DY per AQ min BP. Selesaikan persamaan diferensial di atas dan kemudian gantilah kembali U dan V dengan transformasi semula untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial semula. Untuk lebih jelasnya itu nanti kita lihat di contoh. Yang pertama ini ada contoh, tentukan solusi umum persamaan diferensial di bawah ini. Ada di sini ada 2x min 5y plus 2dx 2x min 5y plus 2 kali dx plus 10y min 4x min 4 dikali dy sama dengan 0. Nah, kita cari dulu berarti yang ABC Q, PR yang dijelaskan tadi di atas kan itu adalah konstanta. Berarti kita tentukan A-nya yang mana, B yang mana, dan seterusnya. Udah kita dapat A, B, C, Q, PR-nya adalah ini. Lalu kita persamakan jadi A per P yaitu 2 per min 4 sama dengan setengah. Terus B per Q itu adalah min 5 per 10 jadinya min setengah. Terus C per R yaitu 2 min 4 sama dengan min setengah. Maka A per B sama dengan B per Q sama dengan C per R itu sama dengan alfa yaitu min setengah. Terus penyelesaiannya yaitu kita tulis berarti kan PX plus QY plus R itu kan sama dengan U kayak dijelasin di atas tadi udah sama Silvi. Terus ada AX terus ada X plus BY plus C sama dengan alfa U. Nah, berarti kan di sini alfanya kita udah tahu yaitu min setengah. Jadi AX plus BY plus C sama dengan min setengah U. Terus lalu kita tulis seperti ini, kita jejerkan atas dan bawah udah bisa. Baru kita kalikan U ke semuanya. Hasilnya jadinya min setengah DX plus DY sama dengan habis itu bentar dulu. Udah ketemu hasilnya, lalu kita integralkan. Berarti integral min setengah dx plus integral dy sama dengan 0. Lah, itu hasilnya berarti tinggal min setengah x plus y sama dengan c. Maka solusi umumnya adalah min setengah x plus y. Untuk soal contoh kedua yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial ini. Ada persamaannya yaitu dy per dx sama dengan 1 min 2y min 4 dibagi 1 plus y plus 2x. Dengan penyelesaiannya kita kalikan silang, maka menjadi 1 min 2y min 4x dx dikurangi dengan 1 plus y plus 2x dy sama dengan 0. Kita ubah menjadi, kita kalikan ke dalam negatifnya menjadi 1 min 2y min 4x dx ditambah negatif 1, negatif dikurangi y min 2x dy sama dengan 0. Maka kita bisa mendapatkan nilai A, B, C, P, Q, dan R. Di mana nilai A adalah negatif 4, nilai B adalah negatif 2, nilai C adalah 1, nilai P adalah negatif 2, dan nilai Q negatif 1, serta nilai R-nya adalah negatif 1. Maka kita operasionalkan sama seperti sifat tadi, menjadi A per P negatif 4 per 2 yaitu 2, B per Q negatif 2 per 2 sama dengan 2, dan C per R sama dengan 1 per negatif 1 yaitu hasilnya negatif 1. Maka dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa A per P itu sama dengan B per Q tapi tidak sama dengan C per R, dengan betanya yaitu sama dengan 2. Berarti
dia mengikuti sifat kedua. Ya, untuk selanjutnya di sifat kedua tadi kan ada permisalan jika PQ plus QY sama dengan U, maka kita masukkan nilai P tadi negatif 2 dan nilai Y tadi negatif 1, maka kita masukkan negatif 2X plus negatif 1 kali Y sama dengan U menjadi negatif 2X min Y sama dengan U. Untuk yang AX plus BY sama dengan beta dikalikan U, kita masukkan juga menjadi negatif 4X plus negatif 2Y sama dengan 2U. Maka hasilnya adalah negatif 4X dikurangi 2Y sama dengan 2U. Kemudian kita cari pengganti DX dan DY menggunakan yang sudah ditemukan, yaitu negatif 2X min Y sama dengan U. Maka kita keluarkan X-nya menjadi X sama dengan U plus Y per turunkan menjadi DX sama dengan DU plus DY dibagi negatif 2. Sama halnya dengan mencari DY, yaitu menggunakan negatif 2X min Y sama dengan U. Kita keluarkan Y-nya menjadi Y sama dengan negatif 2X min U. Dan kita turunkan menjadi DY sama dengan negatif 2DX. Untuk solusi umumnya itu ada, kita tuliskan persamaan yang awal tadi, yaitu 1 min 2Y min 4X dx ditambah negatif 1 min Y min 2X dy sama dengan 0. Nah, kita pisahkan untuk memasukkan nilai U dan 2U tadi. Next. Itu akan menjadi 1 plus negatif 2Y min 4X dx dan ditambah negatif 1 plus dalam kurung negatif Y plus 2X dy sama dengan 0. Nah, kita ubah di mana bentuk negatif 2X kita ubah di mana bentuk negatif 2Y min negatif 4X itu adalah 2U dan negatif 2X min Y itu sama dengan U. Kita ubah menjadi 1 plus 2U dx plus U min 1 dy sama dengan 0. Kemudian kita ubah lagi dy menjadi du plus dy per negatif 2, yaitu menjadi 1 plus 2U dikalikan du plus dy per negatif 2 plus U min 1 dy sama dengan 0. Kita kalikan dengan negatif 2. Maka akan dicoret negatif 2 yang bawah itu dicoret dan menambahkan negatif 2 di sisi yang dy. Setelah kita kalikan ke dalam, maka hasilnya akan menjadi du plus dy plus 2u du plus 2u dy plus negatif 2u dy plus 2 dy sama dengan 0. Maka hasilnya adalah du plus 3 dy plus 2 u du sama dengan 0. Kita gabungkan du-nya menjadi 1 plus 2u du ditambah 3y dy. Kemudian kita integralkan semuanya, semua sisi ruas, itu integral dari 1 plus 2u du ditambah integral dari 3 dy sama dengan 0, maka hasilnya adalah u plus u kuadrat plus 3y sama dengan c. Maka solusi umumnya adalah u plus u kuadrat plus 3y sama dengan y. Contoh soal nomor 3 ini untuk membahas kasus yang ketiga. Jadi ada soal tentukan solusi umum persamaan diferensial ini. dy per dx sama dengan 6x min 2y min 7 per 2x plus 3y min 6. Nah, ini pandangan bentuk persamaan diferensialnya seperti tadi. Bentuknya ax plus by plus c dx plus px plus ky plus r kali dy sama dengan 0. Nah, ini jadi kita tentukan dulu variabelnya a, b, c, dan pgr-nya. Maka didapatkan a per p, a-nya itu 6, p-nya itu min 2. Ini dikalikan ya, karena itu perkalian silang. Jadi yang sebelah kanan itu nanti semuanya jadi negatif dan yang min itu jadi positif. Kemudian b per q itu min 2 per min 3 atau sama dengan 2 per 3. Nah, dan c per r-nya ini ada kesalahan. Jadi dari modul kami itu ada kesalahan penulisan.
Jadi ini saya pakai presentasi di tadi kita sudah tentukan A-nya itu 6, B-nya itu min 2, C-nya min 7, dan P-nya itu min 2, Q-nya min 3, dan R-nya menjadi 6. Nah, tadi sudah dijelaskan yaitu C-nya yang C per R-nya yang benar itu min 7 per 6. Kemudian dari sini kita simpulkan bahwa A per P itu tidak sama dengan B per Q. Maka kita gunakan transformasi tadi pada kasus ketiga yang telah dijelaskan oleh Farah. ADX plus BDY sama dengan DV dan PDX plus IDY sama dengan DU, ADX plus BDY sama dengan DU, maaf, dan PDX plus IDY sama dengan DV. Kita masukkan A-nya tadi 6, berarti 6DX plus BDY, B-nya itu min 2 sehingga plus dan minus itu menjadi min 2DY sama dengan DU, dan P-nya itu min 2DX plus IDY, I-nya itu tadi min 3 berarti menjadi min 3DY sama dengan DV. Nah, dari kedua persamaan tersebut diperoleh DX-nya itu Q DU min BDV per AQ per min BP. Ke bawah lagi, Far. Terus kita masukkan itu tadi Q-nya kan ada min 3 DU plus min B, B-nya itu min dengan min menjadi positif plus 2DF per A kali Q, A-nya itu 6 dan Q-nya min 3 dikurangi B, B-nya itu min 2 dikali P, P-nya itu min 2 juga menjadi positif ya. Berarti min 18 min 4. Min 18 min 4 sehingga menjadi min 22. Dan DY-nya itu ADU min PDV per AQ min BP. Jadi kita masukkan sama kita substitusikan transformasi tadi. 6DU plus 2DV per 6 kali min 3 min 2 kali min 2. Sama. Nah, karena AQ min BP-nya itu tidak sama dengan 0, karena AQ min BP-nya itu tadi min 22 ya, berarti tidak sama dengan 0. Maka bentuk persamaan diferensial ini tereduksi menjadi homogen. Seperti itu. Nah, kalau sudah tereduksi menjadi homogen, kita gunakan substitusikan persamaan di atas tadi ketentuannya itu. Ini tinggal kita masukkan juga sama Q min P min 3U plus 2P DU plus AV min BU DV. Ini di PPT ada kesalahan, jadi yang benar di sini itu AV ya. AV min BU, A-nya 6 P plus 2U, karena B-nya itu min 2 sehingga positif. Nah, ini dari min 3U plus 2V DU plus 6P plus 2U DV sama dengan 0. Ini membentuk persamaan diferensial homogen. Maka dari itu, jika persamaan diferensial homogen, kita substitusikan seperti langkah penyelesaian homogen, yaitu Z sama dengan U per P, atau bisa kita pindah ruas menjadi U sama dengan Z kali V, sehingga DU sama dengan P kali DZ dan Z kali D plus Z kali DV. Nah, sekarang kita tentukan solusi umumnya dengan kita mensubstitusikan itu ya persamaan diferensial homogennya. Kemudian tadi kan kita dapatkan persamaannya itu kan tadi yang persamaan diferensial homogen. Kita substitusikan. Jadi U-nya itu kita ganti Z kali V, dan DU-nya kita ganti dengan VDZ plus ZDV. Maka kita masukkan hasil akhirnya itu menjadi min 3Z P kuadrat DZ plus 2V kuadrat DZ plus itu dan seterusnya, itu hasil perkalian silang. Jadi min 3ZV plus 2V kita kalikan VDZ plus DU dulu, baru kita tambahkan 6U plus 2ZV DV sama dengan 0. Nah, setelah kita kalikan silang, itu ada variabel V kuadrat dan DZ. Maka itu bisa kita keluarkan untuk menyederhanakan, lebih mudah kita mengelompokkannya. V kuadrat dan DZ-nya kita keluarkan sehingga hanya ada min 3Z plus 2. Dan kemudian ada juga variabel yang di sebelah kanan itu V DV, sehingga yang di dalam kurung itu bisa kita sederhanakan menjadi min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6 sama dengan 0 ya. Nah, kita sederhanakan, ini kita bagi dengan V kuadrat kali min 3Z kuadrat plus 4Z
plus 6. Nah, setelah kita bagi, itu kan bisa dicoret. V kuadrat dengan min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6. Karena kita bagi itu. Nah, jadi hasilnya tinggal min 3Z plus 2 per min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6DZ plus VDV. Tinggal itu ya, sama dengan 0. Nah, karena ini tadi homogen, maka kita integralkan masing-masing bagian. Kita integralkan. Nah, itu kan tadi ada dua variabel ya, ada min 3Z dan 2. Maka dari itu kita pisahkan, kita bagi, kita pisahkan sendiri-sendiri supaya lebih mudah. Jadi hasilnya itu min 3Z plus 4Z plus 6 DZ plus 6 mutlak plus 6 plus 2 len min 3 mutlak min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6 plus setengah V kuadrat DV sama dengan C. Kenapa sama dengan C? Karena ini non homogen. Nah, ini kan masih ada setengah. Untuk menyamakan bentuknya kita sederhanakan, kita kalikan 2 sehingga min 3Z itu kali 2 min 6Z len mutlak min 3Z plus min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6 plus 2 kali 2 4 len mutlak min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6 plus setengah V kuadrat kali 2 itu menjadi V kuadrat sama dengan C. Jadi solusi umumnya itu min 6Z len mutlak min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6 plus 4 len mutlak min 3Z kuadrat plus 4Z plus 6 plus V kuadrat DV sama dengan C. Nah, jadi hasil akhirnya atau solusi umumnya itu seperti itu. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.